Kalau ingin adalah hidupmu tenang, rezekimu luas, barokah umurmu, adalah jangan putuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan yaitu silaturahim. Mardomdom terus marceleng indah marsipangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Kullu 'am wa antum bi khair. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga, yang kita hormati Ibu Pengasuh Pengajian Hari Rabu Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, juga yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai hato bangun, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum ibu, kaum bapak, umumnya hadirin hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum mau menyampaikan pengajian ta sadarion, pertama sekali pribadi dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sadarion, kita memulai awal pengajian ta setelah kita libur beberapa Rabu. Kemarin kita menunaikan ibadah puasa berhari raya. Pada hari ini awal pengajian di sini dan awal masuk sekolah di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru yang tercinta ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin, anggo utang tetap dibayar. So ini dah baik. Amin. Sebagai langkah yang pertama, mari kita ucapkan puja sareta syukur
tu hadirat ni Allah Subhanahu wa ta'ala mandung mangalehen di hita bahat nikmatna, antara lain nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Nikmat keselamatan. Alhamdulillah. Kesempatan, nikmat iman dan Islam. Terlebih-lebih Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan lamanya kita berpuasa, yaitu untuk menghapuskan dosa tahunan. Adalah baru kita berhari raya, bulan Syawal, bulan peningkatan. Napa yah mamaningkat sapino makna martahan mandung didapot kon. Sapino makna martahan mandung nai dapot kon. Harana nama ngeluan. Adong suatu prinsip saya baca dalam suatu kitab, pula ibanin nama ngolu nama masyarakat na hidup di desa kan adong cirina buat ma usahamu nadong hasilna harian. Sorry denang teh ngana majarun teh mardurion. Adong namang hasil kon nilai harian, adong nilai pekanan, adong nilai bulanan, adong adalah per 3 bulan musiman. Ada yang tahu sukses mai kehidupan. So ni dina memulai tamulak di bulan Syawalon, adong nilai hari sapi nama gadis piramanuk 2 sadari. Kan adong manukna, adong pekanan nama ngurus berhitung peka, adong sekali 3 bulan nama reme atau nama lasia, adong tong memang musiman, yaitu musim tarutung, musim lancar, musim rambutan. Sukses kalau yang demikian dalam kehidupan. Jadi awinda mengajari unte marduriau masalah non motoan non maon tentang antum a'lamu umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan kehidupan dunia kamu. Tapi prinsip ini ada yang berbentuk nilai hariannya, ada hasil harian, ada hasil pekanan, ada hasil bulanan, ada adalah per semester 3 bulan. Dosa on pekan songoni. Adong namang hapuskan dosa berbentuk harian, adong pekanan hari Jumat kafarah. Adong adalah yang namanya tahu, itulah bulan puasa Ramadan. Ada yang sekali seumur hidup, mana haji. Dosa kita kemarin sudah digebos, ada dibakar. Muda api parajolo baru ron yang dibakar namanya. Te barang na parajolo baru dibakar namanya digebos. Itu saja perbedaannya. Semuanya menghilangkan karat dari besi adalah dengan cara dibakar. Tapi dosa yang berkarat di dalam tubuh kita dibakar dengan cara apa? Orang yang melaksanakan ibadah puasa kemarin dengan puasa Ramadana imanan wahtisaban, yang penuh karena iman dan pengharapan, maka adalah dosanya terampuni. Mudah-mudahan kita semuanya ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Untuk itu rasa cinta di bulan Syawal ini, di bulan bergembira ini, Idul Fitri, kembali kepada makan pagi,
Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka saya yakin ini semua ini bersih semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Bersih dosanya, bersih pakaiannya, pakaian baru, bersih wajahnya, karena semuanya hari ini bersih. Lagak damuida sadarion. Karena bersih semuanya, lagak sudah seren. Cuman sotik salana, kurang perawatan. Latar kawa bete, orang perawat. Minta maaf lah. Nih masih hari raya kita ini nih. Hari raya Idul Fitri. Sering dikonkalak halal bil halal. Halal bahasa Indonesia dong bahasa Arab pun bope halal. Halal bil halal, dihalalkan bil halal dengan yang maksudnya di sini kita ini saling bertemu. Halal bil halal itu adalah saling membebaskan, tapi makan yang halal, pakaian yang halal, usaha yang halal dimasukkan dengan halal. Jadi antara sesama manusia saling memaafkan. Dari mana? Jadi temanya hari ini adalah manfaat, yaitu manfaat daripada silaturahmi. Itu tema kita hari ini. Manfaat silaturahim. Jadi haji pertama. Jadi pula umat nasurang pengajian tahunan suari bisa dicek buku hari pertama bulan pertama temanya ini hari ini pertama Ustadz Haji Zulkarnain Lubis adalah temanya manfaat silaturahmi. Syawal, di bulan Syawal ini silaturahim. Kenapa silaturahim ini? Silah hubungan, rahim kasih sayang. Silah hubungan antara satu sama lain. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada habalum minallah. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada Hubungan kepada Allah mudah. Hubungan kepada manusia ini yang sulit. Kalau hubungan kepada Allah terita saja. Kenapa? Harana ita manusiawan ada dua tipe kata Nabi. Tipe pertama, ada orang manusia ini bicara dulu baru berpikir. Ada tipe kedua, berpikir dulu baru bicara. Berpikir dulu baru bicara. Ini yang namanya manusia, yang namanya lidah. Ada di sini kita silaturahim. Kita bahas dulu nih. Silaturahim di antara kita. Kan ada saudara-saudara kita mudik. Mudik deh. Ro Borunta, ro Paompu, ro Babere, ro keluarga pulang mudik itu kepada siapa sih? Kepada mana kita mudik itu? Secara syariat anak mengunjungi orang tua, tapi secara hakikatnya mudik itu kita mudik kepada asal kita. Kemana asal kita? Itu dia asal ta. Mudik yang paling baik kembali kepada asal. Kemana? Kemana? Itu surga. Ke surga. Kan asal kita dari surga. Betul deh? Ise. Adam. Asal manusia itu asalnya dari besarnya di Adam. Kemudian beberapa tahun di situ diturunkanlah Adam ke muka bumi. Untuk apa di dunia ini? Merantau. Untuk pulang merantau, orang yang susah merantau akan kembali kepada asal. Kan soni deh. Sadau-dau ni obok-obok, muli-muli tuta, sadau-dau ni nama ngaranto. Adong bahasa Padang bolak, udon tayo hidup dita.
Istilahnya nih, manjampal di kampung nialak, mangal ngei di kampung sendiri. Paham deh? Manjampal di kampung nialak, mangal ngei, marusau di rantau orang, menikmati di kampung sendiri. Merantau kita ke atas dunia, kau rasakan kenikmatan itu setelah kau tinggalkan. Di mana yang pertama kenikmatan itu? Surga lah. Surga itu di mana? Tamannya itu dulu. Jangankan dulu masuk ke surganya, di tamannya. Taman surga itu di mana? Sini. Raudhatam mir riyadil jannah itu di mana? Kubur. Calon masuk surga itu syarat pertama masuk kubur dulu. Ke kubur kita itu duluan. Jadi mudik itu kita kembali kepada asal. Kita usahakan bagaimana kembali kita kepada asal kita, bagaimana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Di dunia hubungan kita kepada manusia, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang suka, barang siapa yang senang bahwa diluaskan baginya rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah hubungkan silaturahmi. Siapa yang kepengen rezekinya luas? Siapa? Siapa yang kepengen rezekinya luas? Semuanya, kita semuanya. Siapa yang kepengen panjang umurnya? Panjang umur barokah, kan begitu? Panjang umur, luas rezekinya. Syaratnya apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Silaturahim. Silaturahim. Itu yang pertama. Hubungkan silaturahim. Kepada siapa? Kepada siapa? Tentu kepada orang yang punya rahim. Siapa? Kepada ibu. Karena 99 asmaul husna, salah satu organ tubuh itu dari 99 al husna, itulah ar-rahim yang ditempatkan kepada perempuan. Gak ada itu rahim, organ tubuh laki-laki namanya rahim, gak ada itu. Ben nabahat do manombo alak lain kepengen adong ruania rahim di dalam tubuhnya, tapi tidak dikasih. Yang punya rahim itu hanya perempuan. Adong delak lain kepengen punya rahim. Ini barusan ini datang gempa bumi dahsyat, ya kan? 6,7 skala liter yang barusan melempa Myanmar dan Thailand. Bahat disi LGB, salah satu negara Asia Tenggara yang boleh menikah laki sama laki di Thailand. Bukan menikah, kawin, ya. Tolong membangun rumah tangga, laklai talaklai, adabur membangun rumah rosotik iben Tuhan, goyangan untuk iktibar. On ben naman jalay boru dompak sudah itali. Wan sa ay taliti amutong kinay yoban nay ampe na sarupo do. Isapahan do. Betul do rohay. Benar-benar perempu. Halo, casing bisa lebih cakap casing.
Jadi hubungkan silaturahim kepada orang tua yang hidup, alhamdulillah kita siarahin. Yang sudah tiada dikirimin doa silaturahim. Baru kepada siapa silaturahim ini? Kepada yang sama-sama keluar dari situ, saudara. Nah sering marbada ide nasa kalua aso gara-gara harto. Gara-gara nih harto juga pingtong. Har marna bahat, marna sotik. Oh macam-macam. Tapi lebih baik kadang-kadang mengalah hal yang demikian. Silaturahim, saudara dekat, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Tapi yang di sini maksudkan ini semuanya saudara seaki antara sesama muslim. Antara sesama muslim. Kalau ingin adalah hidupmu tenang, rezekimu luas, barokah umurmu, adalah jangan putuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan yaitu silaturahim. Mardomdom terus marceleng indah marsipangku. Contohna hodongan inang nang mangido mau tupuangmu. Nama si adong Mandung ngadong be. Mudah-mudahan adong gontina. Amin. Koi nang hayon mau mangido mohok ma. Na urang balanjo atau nama bahat tutar lehen. Nama bahat pindah dong ite. Nah tetap urang. Sadi apa tetap ya bulan nasonen damarsu aku nadong dokona menerima apa yang ada. Oh saon dapat kemampuan tasai majolo. So ulang iba terlalu pusing. Jadi silaturahmi antara kita. Kemudian dipanjangkan Allah umur kita. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, apa manfaat hikmah yang kita bahas hari ini daripada hubungan silaturahmi? Yang pertama yaitu melapangkan rizki. Orang yang selalu menghubungkan silaturahmi dilapangkan Allah tarsongon kita on mabo marsuo nangon panyabungan, nangon dolokan, nangon kota naparan marsuison palambung-lambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat do eda? Sehat. Alhamdulillah pisongoni. Sehat anak sehat. Nasotole sapahan musa damainya. Sehat do suamintai ini. Anggoi. Kau udah ulang sampai sini sehat do dapur untai. Ulang dok sini partenjuan deh. Tay anggot sudah romido sehat do dengan lagi sehat keluarga alhamdulillah baik semuanya tapi adalah rezeki hubungan silaturahmi pula dengan sekolah gorarna dapat satu informasi mendatangkan adalah dua langkah maju ke depan antara satu dengan yang lainnya. Orang semua tidak pernah menanyakan berapa hartamu, berapa apa titelmu, apa jabatanmu. Yang cepat ditanyakan hanya assalamu alaikum, keselamatan atas kamu. Doa langsung itu umat Islam itu sebelum kenal atau tidak kenal, doa yang dilantunkan kepada saudara kita assalamu alaikum. Maka di dalam Islam itu yang paling berharga di dalam diri manusia, dalam anak Adam itu kan ada 4. Nama ngulu ni ba
ulang sugari melangon jati diri niba dinama ngolon adong opat perkara. Kata Nabi adalah al-arba'atu jawahiru fi bani Adam. Adong opat perkara nasotola mela sian diri seorang bani Adam, anak cucu Adam, yaitu manusia. Apa yang pertama nasotola mela? Al-aklu. Adong di jaga akalmu tetap sehat. Di waktu marakal mia manusia punya harga, hilang akal godangan doma harganya manuk anggojat hilang akal. Sampai kalau sudah hilang akal tidak diberatin hukum sawalul akal. Makanya kita tetap diberikan Allah kepada kita akal yang sehat. Jaga akal tetap sehat. Ngendia faktorna jadi mengido mohop madita amang inang jolote penelitian don aso mai cepatan ayah-ayah naon mati daripada ada buruna rata-rata. Pertama maido mohop jolo. Yang pertama laki-laki itu cepat duluan suaminya meninggal daripada istrinya. Yang pertama faktornya ini penelitian ini. Yang pertama terlalu capek pekerjaannya, terlalu sebahagian deh dong tong nama losok saja. Sebahagian terlalu banyak adalah pekerjaan dan pikiran. Satu. Yang kedua adalah terlalu banyak tuntutan istri kepadanya. Soalnya mungkin minta maaf terlalu banyak Yang keempat, yang ketiga, karena dianya seorang laki-laki pikirannya terlalu tuntutan banyak, pikiran banyak, yaitu tenaga banyak terkuras. Saya minta maaf, sebahagian ngapur Lucia. Dan sebahagiannya, tapi itu ajal itu ingat itu dari Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan. Tapi kalau bagus hubungannya antara keluarganya, antara sesamanya, tetap pikirannya itu adalah tenang. Akal, usahakan akal tetap berada normal, tapi ada orang yang merusak akalnya, ada secara pikiran, ada melalui makanan, ada yang melalui minuman, ada yang melalui suntikan. Inilah generasi anak-anak kita yang sekarang yang kita khawatirkan, yang harus kita jaga daripada bahaya kopi dengan amang inang harana pularo manyapai borumi manyapai hosapai di parjolos kodongan ulang si hartona jolo karejona ulang ni jolo sapai jolo na pertama sehat dodongan akal na ini mo. Tanya inang, naunjung doh rongan minum narkoba, naunjung doh mabuk na, nangkan na ho, may tokinay onadak-dak sa joy si, anggo na mabuk, may sinara na mabuk, lamong na mabuk, roro mabuk, nih, bahaya. Yang kedua, kata Nabi, ad-din, agama, status nih ba, agama, kita solid. Yang ketiga, adong diba al-haya'u ahade malu adong diba tetap rasa malu maila marbuat maksi maila on sunarikan na tobang-tobang don urgitan do sunari na tobang-tobang pado sadebana tai rata-rata urgitan na tobang. Ini yang banyak yang terjadi lebaran ini bahatan dona tobang-tobang nama rumah tangga daripada ya ngapa apa nguna nikah do tapi minta maaf lah nih. Yang jelas adong di barasama malu melaksanakan malu melaksanakan yang dilarang dalam agama. Kemudian
Yang keempat, wa amalus saleh. Yang keempat, amalus beramal, berpekerjaan dengan yang baik. Naupaton ma permata nadong di diri niba ulang mela sugari akal niba, agama niba, adong diba rasa malu raswa adon bahasa ai godang naon irput. Adong diba irput, adong diba amalus soleh, raiba beramal kebaikan baik terhadap diri niba, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negara. Kemudian apalagi silaturahmi itu di bawah adalah melapangkan rezeki. Yang kedua, memperpanjang umur. Maknanya di sini yaitu mendapatkan keberkahan dalam umur kita. Barokah. Apa barokah umur itu? Walaupun singkat umur ini, akan tetapi nilainya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada orang yang lain. Diusahakan amalus soleh, panjang umur, barokah, jamudah. Jadi yang paling bagus itu mana? Tuli umrihi adalah panjang umurnya, wa hasuna khuluqihi, dan bagus akhlaknya, bagus moralnya. Akhlaknya bagus, moralnya bagus, pekerjaannya bagus. Tarson najolo adalah deh semakin berisi, semakin menunduk ke bawah. Semakin tua kita, semakin dekat kepada Allah. Segini dari mau umuron, ya sadia mah pulana miskin, paling lama kita miskin 80 tahun kan, paling lama kaya. Tersai jume ya itu, yang paling lama susah. Terseni jume ya, yang masih lama, yang kesananya lebih lama lagi. Kan orang yang meninggal itu yang ditunggu piga. Dung mate ita, nai pente tolu meyai. Dung mate ita tolu menai pente. Dung meninggal manusia, kita tokinai sudah ini ta masuk kubur. Cuman marnai jolo, marnai pu. Cuman aum ikhlas, amu parjolo, au parpudi. Atau sebaliknya, au parpudi amu parjolo. Dia adalah lawan. Ikhlas saja. Dung meninggal manusia itu, idza mata banu Adam, apabila meninggal manusia itu, yantasiruna salasata asya. Mereka menunggu hanya 3 perkara. Pertama, kapan berbangkit. Itu yang pertama. Andigan doa di marbangkiton, kapan dibangkitkan? Yang nikmat perasaannya dalam kubur, yang merasa nikmat, kapan menikmati yang lebih kapan menikmati yang lebih walhal di situ sudah nikmat. Makanya dia cepat terasa, tidak terasa lama, karena itu adalah kenikmatan. Ingin menikmati, maksudnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dalam kubur, kepengen cepat pula dia ingin kenapa? Supaya cepat selesai asap kubur ini. Tapi dia berpikir itu selesai, walhal lebih berat azab yang akan datang. Cuman pikir itu kapan berbangkit, kapan berbangkit. Ini yang kedua, apa yang ditunggu? Doa kiriman dari anak, kiriman doa dari hodongan inang mengadong dilehinku dia lai siluanya lai dia rirayoi. Aha, doa maya sadokah kue mangwadong makana raya adong namulak tong nasongonon. Along baya nasibku sonon manasibku niat ba adong tong namanung pimanjujung biade urai borungki biade anakki ido kon kalai doho inda dong boto pangkat na insinyur profesor por adalah dan sebagainya adong dorwainya marsi dok na idok marsi pangido onna na imen ni pangido nilai ayahta umakta
adong tong na masih hidup, adong tabungan na sodong bentong kirimkan buat mereka. Kita kirimkan buat mereka doa, ada bacaan Al-Quran, ada kalimat tahlil, ada tahmid, ada sebahagian kita wakafkan, niatkan sebagian buat mereka. Itu hubungan silaturahmi kita kepada yang sudah tiada. Onna ini tunggu nilai roh sugari totop kiriman ita nang kini sugari adong totop hasil setiap hari. Alapi sugari adong totop setiap hari. Ima seorang yang mukmin, seorang yang mukminah ulang ko lupa minimal mandoahkon ayahuma niba lima noli sadari saborngin ba'da sholah. Sesudah ima doa Nabi dalam Quran, Rabbi ghafirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini orang tua kita. Songan dia peita lagak ni orang tua deh. Ya kayo peho kayo ni orang pintar peiba. Orang tua sarjana puni ba. Dan orang tua doa ni alai, doa ni umat ni ba, doa ni ayah ni ba, mulai menaiki ba. Mulai di ayun-ayun les nama bue-bue maho majolo inang jolo juru bue-bue di ayun ko amang di anggun di bue-bue jadi maho salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Songon dia masoro tetap kiriman Twitter lehen pendidikan agama tu dagana kitu paumpumi karena on bertanggung jawab lehen pendidikan agama tu anak atau tu keluarga. Salah satunya adong cirina Mustafawiyah telah membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun pembelajaran 2026-2027. Salah satunya sodong tukinai ulang menjadi pertanggungjawaban di hari kia. Siapa hantung kinai itu dia lehenko. Harana dokon nabinta tolu tuita amang inang sasudena pesan bukan hanya untuk saya, untuk kita semua. Nabi berpesan, addibu auladakum salasata hisalin, ajari kamulah anak-anakmu dengan 3 perkara. Pertama, hubbu nabiyukum, cinta nabi kamu. Sondia so mengenal nabinta, sondia so cinta tu nabinta, tentu na dilehen pendidikan agama. Sejarah Nabi, syariat Nabi. Kan didontong kita bersolawat tu Nabi, mau syariatna ita amalkon, syafaatna na diharapkon. Son dia sudah dapat syafaatna, nangkon na yamalkon syari. Orang syafaat diharapkon, syariat ditinggalkan, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi anak berikan adalah pendidikan agama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, hubbu ahlil bait, cinta kepada keluarga besar Nabi kita Muhammad. Ima sumar solawat pisudokon Nabi inda tola olatni Allahumma salli ala Muhammad, inda tola olatni nangkon nadong do wa ala ali sayyidina Muhammad, nangkon nadong do sampai keluarga Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Kewajiban kepada kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Baru yang ketiga, hubbu tilawatil Quran, cinta adalah membaca Al-Quran, malu ngaji dan membaca ulang hafason adong tolu, adong hafaz olat ni kerongkongan, hafal 30 juz,
Ada yang hafaz itu mempelajarinya. Ahlullah itu, keluarga Allah itu orang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran dan mengajarkan daripada Al-Quran, apalagi hafaz ayat Al-Quran yang adalah yang 114 surah hafal dia. Kalau sudah hitung ahlullah, itulah kita yang termasuk. Jadi anak-anakmu, anak-anak kita, cucu-cucu Anda, cucu kita semuanya, kalau diberikan nilai agama, ingat suatu saat on makenangan na tu on pompung kun bayangun purba tetap mandoah nih ya. Pompung ku baya, anak ku baya, borung ku baya mandoah songonan baya tuau nih ya. Dapat kiriman setiap hari. Ada dapat kita keuntungan harian ison. Pula dison borumu yakinau sinok kodommu. Tiang gori bagasanmu do borumu yakinau. Biado roai, tu dia do kiroi on. Adong murai mangalap naon. Sang na bangga buse doh. Tu dia dokion dan sebagainya. Yakin ketenangan. Jadi saadah, kebahagiaan anak diberikan natulun pesan, natulun tu kenisapahan don. Ndak au menyapaina depan Allah. Tu dia do amanah na uleh ini tu ni. Len adalah pendidikan agama. Itu pesannya kepada kita. Selama masih ada umur kita begini, umur panjang, diberikan kesempatan, maka kita adalah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga manfaat silaturahmi itu, yaitu adalah menghibur kerabat atau saudara. Kita marhuwan silaturahmi menghibur saudara. Indah tole pambiar-biaran kalakon. Gunang bayang marsalaman kita nih among mereng muhid orang pedagit mati mon. Indah. Lendo kabar gembi. Ubat yang paling ampuh adalah Ubat yang paling ampuh adalah sugesti, semangat. Yang kedua, rupiah. Epeng situ rupiah lah. Dan don tongon bebe na sumare pengon mangabis sarayon be marpautan. Mangabis. Marong ropompu. Takon dilen ko buse. Seben kalay non songon narun bo ayah-ayahon nga dong pompu. Tong kinedokon yang pung codit ni adong matui ba. Dung natui ba. Ulang sempat rogor hari to ompung kodit ni ya. Cokong masuk hari songon narun bo ayah-ayahon bo ni ya once ompung cekel ya. Lumayan juga pe. Dia ompung codit ni ya. Marah-marah. Ya. Ndak onang kinaan adon. Bahwasanya adalah len kabar gembira apa dalam ayat Al-Qur'an? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladina lehen makabar gembira tu alak-alak namar imani. Namawa wa amilus solih yang beramal saleh. Kabar gembira tu alak-alak namar iman dan amal saleh, bahwa saya diberikan kepada mereka kebahagiaan, yaitu yang mengalir air di dalamnya, yang mengalir air di bawahnya. Ketenangan, kebahagiaan, itulah bagi kita. Len kabar gembira antara satu sama yang lainnya. Makanya udah kondeletisun pita juguk, lehen kabar gembira tu sanararamu, lehen kabar gembira tu ni sampingmi, senyumku tu ni sampingmi. Sapi namana betah dia duduk di sampingmu. Sudah kon Nabi ke tulak narami mamake atori ba wangi-wangi. Adong busede ke tulak narami make suruh memang sunat. Tiada musen tong rotu ale Nabi sono ke jolo mar uduk ni Nabi. Topek bayoy baru mangan bawang. Mangan bawang bayoy muapai ke jolo mar uduk ning Nabi. Tulak narami contoh na demikian, isuri ba tulak narami ulang keberatan jiren. Ben bau na wasani pas ko mangan duren. Tartorapan buse nanggoina.
lehen kabar gembira. Jadi silaturahmi itu memberikan kabar gembira antara sesama muslim. Tu ise jiran tetangga, tu tamu niba, tu keluarga niba, lehen kabar gembira. Kemudian yang keempat, orang yang menghubungkan silaturahmi itu adalah menandakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan ubudiyah. Maka hukum mudik itu sunat sebenarnya itu. Mu pulang kampung, Nabi sendiri pun hari raya pulang, ada hari raya fitri atau hari raya, pulang dia ke kampung halaman, ke tempat kelahiran dia ke Makkah. Diganti Allah yang lebih baik kepadanya karena dia menghubungkan silaturahim. Dan yang kelima, orang yang selalu menghubungkan silaturahmi itu menghilangkan perselisihan alias pertengkaran. Ya, maafkan lebih utama. Baru adalah sebelum orang minta maaf, kita maafkan lebih utama. Kan ondo Allah itu maaf. Doa tadi puasa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin, fa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau memaafkan, maha pemaaf, maka adalah innaka afu, Allahumma innaka afuun tuhibbul, maka engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Fa'fu anna. Dari mana? Dari kesalahan, kekhilafan, dari ucapan. Ada yang saya katakan tadi, berpikir sebelum bicara. Ada orang adalah berbicara baru berpikir. Ini yang kadang-kadang ucapan ini sangat menyayat hati kita. Adong pepatah Arab mengatakan, waqad yurjalu jaihi jurhun wala jurhun ala hajaral lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau tutur kata melukai hati, kemana obat akan dicari? Luka yang di bumi, mungkin luka yang di tubuh, mungkin seminggu 3 bulan itu hilang. Tapi kalau dalam hati, bisa-bisa dibawa mati. Kemudian adalah yang keenam, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Orang yang selalu bersilaturahmi itu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang menghubungkan silaturahmi itu pasti dia calon ahli surga. Kenapa? La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dibalik, orang yang menghubungkan silaturahim pasti jaminannya surga. Jadi salah satu orang yang penghuni surga itu senang menghubungkan silaturahim antara sesama mukmin, antara bersaudara, antara kita semuanya yang selalu menghubungkan silaturahmi, mempunyai sifat saling asuh. Sedangkan orang yang memutuskan silaturahmi, mereka selalu saling gosok, gesek, saling gasak, gesek, gosok. Hancurlah itu keluarga, hancurlah persahabatan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ada hadisnya lagi, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi ya wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan baik, berkata dengan terhormat. Apa kata dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa kullu ma'rufin
min sadaqah, adalah setiap yang baik kau ucapkan itu, setiap yang baik kau lakukan itu merupakan sedekah. Ayat Al-Quran, falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida, maka hendaklah kamu takwa kepada Allah dan berkata yang lemah lembut. Jadi tanda orang ahli surga itu ngomongannya lemah lembut, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan selalu saudaranya. Tetap mengecek menyindir. Tahu menyindir? Menyindir kalak saja, membuat kalak saja berkesan yang tidak baik, sangka tidak baik melulu kepada orang lain. Jadi calon ahli surga itu adalah orang-orang yang selalu berkata dengan baik. Kita sendiri yang mencarinya. Falyattaqullaha, maka hendaklah kamu takwa kepada Allah, waliyaqulu qawlan sadida. Pepatah mengatakan al-fikru qabla ar-ribhan, an-nadamu ba'da husran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Al-fikru qabla ar-ribhan, an-nadamu ba'da husran. Jadi ayat yang lainnya, waqulu qawlan ma'rufa, berkatalah kamu dengan perkataan yang lemah lembut. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, Saima. Ya. Tinggal 2 menit lagi. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Jadi hubungan silaturahim dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara dua yang bertengkar. Anggoles tetap kita resera menghubungkan silaturahmi, tetap menegurnya, insyaallah taala tetap terjagalah persatuan, kesatuan, kebersamaan, persaudaraan di tengah keluarga dulu, di tengah-tengah keluarga, baru jiran tetangga, masyarakat, bahkan bangsa dan bernegara. Karena salah satu kunci surga itu, pembuka surga itu adalah hubungan silaturahim yang baik di antara kita. Kesimpulannya pada hari ini, pertama pesan Nabi, ingat yang kita tunggu itu di akhir hayat. Ingat, pertama adalah kapan berbangkit. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kiriman dari anak-anak cucu kita. Kemudian adalah yang ketiga, satu lagi lupa saya tadi, yang ketiga adalah bagaimana anak yang saya tinggalkan itu. Jadi pikiran, songon dia dorai anak nau tinggal koni, ya Rab, marbada dorai ruai gara harta nau tinggal koni, marbada lai ruai sar terpasikola au saren terpasikola au depe, marbada lai ruai songon dia ruai. Begitu sajalah hal yang demikian. Kalau kita akur-akur anaknya ini, akur-akur kita bersaudara ini, orang tua adalah sangat gembira. May dahoy nang nakturo pompumi, adong na mangidomangan, adong na tangis, adong na suak, adong na tuaik, adong na get modom, adong na itsap. Itu seminya keluarga hal yang demikian. Bangga, apalagi semuanya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Natolu mocomon ma di kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, yang tasirul mai adalah yang ditunggu jenazah itu setelah dia wafatnya adalah bahwa bagaimana adalah dia dalam kubur itu, yang diharapkannya adalah kapan yaumil ba's, kapan hari berbangkit itu. Yang kedua adalah bagaimana, siapa yang saya dapatkan dari anak-anak saya yang saya tinggalkan, adalah apakah mau mendoakan saya, amalan kiriman dari anak yang ditinggalkan. Yang ketiga, bagaimana anak-anak saya yang saya tinggalkan di atas dunia. Makanya pesan supaya akur bagi mereka, tanamkan adalah akidah yang mantap, ilmu yang bagus, adalah akhlak yang baik, tetap terjaga hubungan silaturahmi di antara kita sampai ke generasi cucu-cucu kita semuanya. Siapa ingin ke surga,
carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua hindarkanlah semua amalkanlah Al-Quran walau orang asalkan Tuhan sayang. Dah dapat be. Asalkan Tuhan sayang, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tu orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Salah satunya jangan putus silaturahim. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Selain langsung maupun adalah melalui medsos dan sebagainya, media sosial, cuman lucunya yang dekat ditinggalkan, yang jauh diutamakan. Itu biasanya yang ada di medsos ini. Jangan curhat kepada yang lain, curhatlah kepada yang terdekat buat kita. Kukira cukup sekian saya sampaikan pada hari ini. Marilah kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan juga adalah kepada keluarga kita semuanya, ayah ibu kita yang sudah tiada, keluarga besar kita, kerabat kita, dan anak-anak kita, dan juga adalah kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama kepada adalah pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Syekh Mustafa Husain berta keluarga, dan juga adalah beserta keluarganya Syekh Abdullah Mustafa, Abdul Khalid Nasution beserta keluarga, dan juga adalah orang tua ibu mudiri kita yaitu Hajjah Siti Maryam Lubis. Ibu ni ketua penghadi kita itu, Hajjah Siti Maryam Lubis, kemudian Hajjah Sahara Hanum Lubis, dan keluarga besar daripada pimpinan pengajian kita ini. Mudah-mudahan yang mendaftar, yang ingin berumrah, tadi sudah disebutkan, mudah-mudahan yang ada niatnya sekarang dibukakan Allah hatinya dan rezekinya, bisa untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan harapan saya bagi kita semuanya dan juga anak-anak kita, diketuk hati kita supaya menyekolahkan anaknya ke sekolah agama, terutama ada di depan mata kita yang sudah diakui dan dihandalkan, dan hasilnya yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat di tengah masyarakat, yaitu adalah Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan bagi pimpinannya, dan juga adalah kesehatan, keselamatan, supaya tetap maju sekolah kita yang kita cintai ini dan pengajian kita ini. Ala hazihin niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم افتح أبواب لنا الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب السعادة يا رب العالمين اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وزيادة في علومنا وبركة في أرزاقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رب العالمين اللهم بحرمة سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وبحق سورة الفاتحة ارحم موتانا ويشفع مرضانا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسكننا وأهلنا وأمواتنا في الجنة جناتك النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.